melengking. Ia langsung lompat ke kasur dan nyelimutin dirinya. Baca-baca ayat pendek, keringat dingin, dan berharap kuntilanak tersebut hilang. Beberapa saat kemudian, suara tertawa itu udah gak ada. Dia pun buka selimutnya. Ia malah melihat kuntilanak itu nembus jendela dan mendekatinya dengan pelan. Akhirnya dia pun pingsan seketika. Yaitu cerita dari seorang pegawai di situ. Oke, itu aja Bang Bim dan Mas Danu cerita horor saya. Pesan saya untuk teman Kliwon yang penasaran ingin dilihatkan makhluk halus, mendingan jangan. Soalnya kalau udah diliatin, sifat penasaran akan tergantikan oleh ketakutan. Ya lu ada-ada aja. Mas Fahmi nih. Aduh. Dari awal PKL sampai akhir yang dicari begitu. pengennya ditampakin. Dikasih mbak-mbak baju SMK langsung ngeper. Aduh. Ini nih gak baik nih. Gak baik. Tapi ya, nih saya mau kasih tahu lagi nih ke teman Kliwon nih. Rata-rata itu memang bener suara anak ayam yang jadi tiba-tiba berubah. Jangan kayak gue dulu lagi retret. Wah tuh gue benci banget tuh sama siapa namanya, Felix kalau nggak salah, temen gue tuh gendut. Kenapa dia? Jadi kita kan namanya anak SMA ya, retret SMA nih, kan ada retret SMP, retret SMA. Bawa minuman tuh. Retret bawa minuman. Bawa minuman gitu, bawa minuman. Udah mabuk lah tuh ceritanya. Besok nangis gitu. Iya. Doa nangis gitu, malamnya mabuk. Nah, ya udah. Habis mabuk gitu, gue udah capek banget kan. Karena ketua kelompok gue. Bagi kelompok gitu. Jam 2:30, jam 3 digusrak-gusruk. Si Felix ini? Iya. Terus? Bangun. Emang kan kalau waktu itu gue di Lembang ya, yang gue bilang tuh ada rumah retret, kalau nggak salah Lembang apa mana gue nggak tahu lah. Pokoknya di Bandung. Apa SMP gitu. Gue yang SMP tuh, maksudnya yang retret SMP tuh yang di Lembang apa yang mana gue lupa pokoknya tempatnya. Mix up gitu. Namanya rumah retret kan, kecuali yang di Jakarta itu ada rumah retret pasti sepi tuh dan pegunungan gitu. Bangun. Ini ada apa jadi-jadian dia bilang gitu. Apaan anjing gua? Sekamar berapa orang sih? Ini kan lu cerita sekamar kan? Bertiga gitu. Terus bangun. Kalau nggak salah nih Felix atau siapa lah pokoknya. Pokoknya abis mabuk lah. Gua lupa. Bangun. Ada jadi-jadian, ada suara ayam. Wah, gue juga langsung jadi takut tuh. Si anjing taunya ayam berkokok, bro. Ayam beneran. Ayam beneran. Udah mau pagi. Nggak, maksud gue ayam tuh jam 2 juga udah ada yang kokok gitu, jam 2:30. Iya. Oh, gitu. Cuman dikiranya ini kunti. Iya. Ternyata ayam beneran. Ayam aja gitu, udah sampai pagi ada gitu. Cuman kan gue masih belum tahu ya cerita-cerita kayak begini gitu. Yang suara ayam bisa berubah jadi kuntilanak gitu. Ternyata makin kesini baru tahu anak ayam gitu, yang picik gitu. Iya, ayam pihik. Bukan yang petok-petok ya. Ya, jadi atau yang gitu. Ya itu nggak apa-apa tuh, itu ayam beneran. Ayam beneran, karena ayam jantan. Ya, ayam jantan. Berkokok. Nah, itu nggak harus jam 4:30, nggak harus. Itu kadang jam 3 gitu juga udah suka bunyi dia. Gue juga nggak ngerti sih kenapa. Jam 2:30. Tapi dulu tuh ayam-ayam itu berkokok pas emang matahari mau terbit, ya kan? Nah, kan ini kan udah aneh tahu. Udah perubahan iklim, Pak. Udah change. Apa? Climate change. Iya, udah climate change, Pak. Itu, gue juga penasaran tuh. Yang kenapa jadi begitu? Kebiasaannya berubah gitu. Nah, padahal kan. Tapi ada yang juga bilang kalau ngelihat cahaya pokoknya. Iya. Oh iya, makanya ada yang bilang malaikat lewat tuh gitu ya. Sering kayak gitu kan. Itu juga bisa bilang kayak gitu. Nah, permasalahannya dulu kan memang gelap pedesaan itu gitu ya. Tempat tinggal kita gelap, baru terang-terang gitu 4:30 gitulah ya. Adanya di surau tuh biasanya ada sholat gitu kan ya, azan. Nah, kalau sekarang ayam di kota jam 2 juga masih ada lampu. Iya begitu. Iya kali ya, dulunya
ngelihat cahaya bener tuh. Iya, iya, jadi salah satu tanda dia buat bunyi tuh adalah cahaya itu ya. Cahaya gitu. Dulu cahaya dari matahari gitu ya, terang. Iya. Jadi sekarang kadang jam 2, setengah 3 ada Sering suara banget tuh. ayam. Iya. Itu Lah itu komplek lo apa? Kukusan. iya, Tempat. zaman kita waktu itu kita lagi live malah ya. Iya. Lagi live IG Bran, lagi live IG PMK. Jam berapa itu ya? Paling setengah Iya, dua lah. setengah satu. Jam Iya, 1 iya, lah. jam satuan lah. Bunyi ayam. Kok. Ih, aneh, ayam aneh gitu. Ayam telat. Ayam hipster. Bukan telat malah kepagian. Ya? Berkokok jam segini lu. Sering ayam. Jadi Aneh. bukannya guys ya, bener. Kasihan ayamnya dituduh. Kalau kata gua mah. Iya. Iya. Tadi soal ayam ini ya, ayam beneran. Maksudnya ayam jadi-jadian dan ayam beneran. Di Jakarta juga banyak sih ayam-ayam gitu. Kemarin pas ngabuburan sempat kita bahas tuh masalah ayam tuh. Emang enak nggak ikut. Ayo, lanjut. Selamat malam Bang Bimo, Bang Danu dan teman-teman Kliwon yang sedang mendengarkan. Nama saya Lili, ini samaran. Mahasiswi tingkat akhir Kampus Teknik Negeri di Lampung. Provinsi yang jalanannya mulus banget se-Indonesia katanya. Banget. Semua rumah yang pernah kami tempati di Bandar Lampung biasanya dihuni oleh mereka yang cukup aktif ngeksis di antara keluarga kami. Namun ada satu rumah yang menurut keluarga kami paling menyeramkan di antara rumah-rumah yang pernah kami tempati. Rumah ini berlokasi di Tanjung Karang Barat. Keluarga kami menempati rumah ini di sekitar tahun 90-an. Saya belum lahir waktu itu. Rumah ini cukup luas dan terdiri dari 2 lantai. Setiap harinya, anggota keluarga kami mengalami gangguan-gangguan kecil di rumah ini. Namun kali ini saya akan membagikan 2 pengalaman yang cukup meresahkan yang dialami oleh kakak saya, Kak Fitri lah, ini nama samaran, dan papa saya saat mereka menempati rumah ini. Saat itu, Kak Fitri merupakan anak termuda di keluarga saya karena saya belum lahir. Dan sedari kecil, Kak Fitri ini termasuk anak yang sensitif terhadap hal-hal begituan. Sepertinya menurun dari papa kami. Saat masih kecil, Kak Fitri tidak seberani sekarang. Dia cukup takut dengan hal-hal goib maupun janggal yang terjadi di sekitarnya. Pada saat itu kami memiliki seorang tetangga yang menurut Kak Fitri agak creepy. Kita sebut saja Om Botak, karena memang kepalanya botak. Dia tinggal tak jauh dari rumah kami. Kak Fitri ini takut setiap kali melihatnya. Pernah di suatu waktu, Kak Fitri sedang manjat kursi di kamarnya untuk melihat keluar jendela yang modelnya memang agak tinggi. Saat berdiri melihat keluar jendela, nah Om Botak udah gak jauh nih dari jendela sambil memandangi Kak Fitri. Kaget dan takut, spontan Kak Fitri kecil bertanya, "Kenapa ngeliatin?" Om Botak malah balik bertanya, "Kenapa ngeliat keluar jendela?" Karena takut, Kak Fitri buru-buru turun dan mengadu papa mama. Kata mama, Om Botak memang memiliki kelainan mental. Oke. Di suatu pagi, Kak Fitri kecil melihat mama kami pulang dari rumah tetangga sembari membawa beberapa kue dan bilang, "Tetangga ada yang meninggal. Nanti mama mau ngelayat tapi mau ambil rapor Kak Rina dulu." Kak Rina adalah kakak perempuan kami. Gak lama kemudian mama pun pergi meninggalkan Kak Fitri sendirian di rumah. Kak Fitri pun bermain PlayStation untuk mengalihkan dirinya agar gak takut sendirian di rumah. Karena sudah hampir setiap hari keluarga kami mengalami gangguan-gangguan goib berskala kecil di rumah ini. Namun tetap saja Kak Fitri merasa takut setiap ada kejadian tersebut. Bener aja, saat sedang bermain PS, keran kamar mandi rumah kami malah hidup dan mati sendiri, seperti ada yang memutarnya terus-menerus. Karena takut, akhirnya dia memilih untuk keluar dan pergi ke rumah tetangga untuk menghilangkan rasa takutnya. Dia berharap bisa ngobrol dengan tetangga sambil menghabiskan waktu nunggu mamah kami pulang. Bukannya merasa tenang, dia malah semakin takut saat melihat tetangganya sedang memotong dan mengukir kayu untuk papan nisan tetangga yang meninggal pagi itu. Kak Fitri pun memilih pulang dan tidur-tiduran di kamar orang tua kami sambil menunggu orang rumah pulang. Ternyata dia malah ketiduran.
Saat tidur dia bermimpi seram, namun terasa sangat nyata. Dia sadar bahwa ia sedang bermimpi dan bisa mengendalikan dirinya. Di mimpi tersebut, Kak Fitri merasakan dirinya terbangun dari tidurnya, lalu berjalan keluar rumah dan melihat tetangganya masih memotong dan ngukir nisan kayu. Namun, di hadapannya terdapat om botak yang terlihat sangat besar. Seperti sosok jin setinggi 4 meter sedang menoleh dan melihat ke arahnya dengan tatapan menyeramkan. Di sekeliling sosok om botak tersebut terdapat jin-jin lain dengan tinggi setengah kali lebih pendek dari sosok om botak tadi. Sosok-sosok jin tersebut berjalan melewati Kak Fitri begitu saja. Kak Fitri lari ke dalam rumah dan melihat Mama sedang bersama beberapa orang di ruang tamu. "Mah," panggil Kak Fitri. Saat menoleh, wajah Mama berubah menjadi sosok hantu perempuan yang hanya diam menatap Kak Fitri, diikuti oleh sosok-sosok lain yang ikut menatapnya. Kak Fitri pun ketakutan dan lari ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, dia terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Kak Fitri membukanya dan bernafas lega saat mengetahui